Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tamli lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak telat kali juga. Ayo likhwah. Assalamualaikum na'arakum kaifa halukum? Alhamdulillah inna bi khair sta'id. Baik, ya alhamdulillah fi hadzal nahar najtami huna li nata'allam maratan ukhra. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi untuk belajar bersama ya. Dan insya Allah hari ini kita murojaah ya. Jadi silakan ya. Mungkin kemarin antum sudah belajar ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan. Tapi nanti kalau nggak ada yang ditanyakan nanti ana review sedikit ya tentang murojaah, tentang bab-bab yang mungkin nanti antum belum paham ya. Jadi silakan ya, kita forumnya bebas saja. Jadi diutamakan yang apa ya, yang menyangkut pelajaran besok ya. Cuma kalau emang nggak ada lagi yang nanya dan antum mau nanya tentang yang lain dalam artian bahasa Arab yang lain atau tentang yang lain-lain silakan ya, nggak apa-apa. Paham tuh ya? Nabda dari sana. Qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, ada yang mau nanya? Mujud, ada yang mau nanya? Belum ada ide mau nanya apa. Ada Ustaz. Silakan. Saya masih kurang paham tentang angka-angka Ustaz. Tentang angka ya? Iya. Baik. Tamam ya. Karena jelasin ya, silakan kalau di sini halaman berapa ya? Sambil Anda share screen ya, biar kalian lihat juga. Emang Ayun belum ada pelajarannya di ABI? Ada sih. Kurang paham. Ada sih. Nah ini ya, halaman berapa ini? 106 ya. 106 ya. Di sini ada pelajaran tentang angka ya. Jadi angka itu dalam bahasa Arab al-adad wal ma'dud ya. Al-adad wal ma'dud. Nah, untuk angka antum harus tahu dulu ya. Angka ini termasuk salah satu bagian dari 3 kalimat ya. Kalimat itu terbagi menjadi 3. Apa aja itu? Ada yang masih ingat? Sim, fi'il, Nah, jadi kalimat atau sebuah kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Dan antum harus tahu dulu hakikat dari adat wal ma'dud. Adat wal ma'dud ini dia masuk isim, fi'il, atau huruf? isim. Paham ya? Jadi yang namanya angka itu masuk ke isim ya, yang masuk ke isim. Jadi yang namanya kalau masuk isim pasti ada pembagian dari segi mudzakkar dan ada pembagian dari segi muannas ya. Jadi yang cuma ada mudzakkar dan muannas itu cuma isim aja. Kalau fiil sama huruf nggak ada. Jadi karena dia masuknya isim, maka yang namanya angka itu juga ada pembagian mudzakkar dan muannas ya. Ya. Maka antum harus tahu ya yang namanya angka itu ada mudzakkar dan muannas. Nah, sekarang gunanya mudzakkar muannas ini buat apa? Buat nyambungin ke benda ya. Jadi kalau kita ngomong 3 buku, nah kita lihat dulu buku. Bukunya ini kan kitabun ya. Kitabun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka nanti angkanya juga ikut angka 3 mudzakkar ya. 3 mudzakkar. Ya contohnya ya ini salah satu ya. Cuma yang namanya angka dari 3 sampai 10 ini agak berbeda ya. Kalau antum tahu kaidah muannas kan tak marbutah itu muannas ya, tapi kalau angka 3 sampai 10 ini berbeda. Jadi yang angka 3 malah salah satu. Ya. Ada tak marbutah sampai 10. Arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ini emang angka mudzakkar seperti ini. Nanti beda angka 1 dan 2. Kalau angka 1 dan 2 itu
apa namanya? Enggak pakai tamar butok ya. Isnani ya. Wahidun isnani itu mudzakkar. Jadi kalau 3 sampai 10 nanti ada tamar butok. Paham ya sampai situ? Nah, dan yang namanya angka ini kalau kita sambungin dengan benda, maka berbeda-beda setiap bentuknya ya. Nah, kan dalam bahasa Arab kan ada mufrad, musanna sama jamak. Mufrad, musanna, jamak. Kalau mufrad itu satu. Maka kalau kita bilang mufrad itu sebenarnya kita nggak perlu nyebutin angkanya ya. Dalam artian kalau kita ngomong buku kitabun itu sudah bermakna satu buku. Ya, atau kalau kita mau tambahin lagi nanti ditambahin kitabun wahidun boleh saja. Kitabun wahidun. Tapi apakah kalau wahidunnya dihilangin dan kita ngomong kitabun nanti bermakna satu buku ya, itu sudah bermakna satu buku. Cuma kalau kita tambahin nanti ya bukan wahidun kitabun, bukan, tapi kitabun wahidun. Sama seperti hukum angka 2 ya, mutanna ya, mutanna. Nah, mutanna ini hukumnya seperti mufrad tadi, dalam artian bendanya ditaruh depan. Cuma bedanya kalau mutanna ditambahin alif dan nun. Kalau tadi kitabun satu, kalau 2 buku gimana? Kitabani. Ya. Nah, ini boleh kita kasih isnani atau boleh nggak dikasih. Kitabani, isnani boleh atau kitabani. Ya. Itu. Nah, cuma kalau untuk musanna kitabani ya, ini nanti ada dua keadaan, dalam artian kita bisa ngomong kitabani atau bisa ngomong kitabaini. Kitabai. Nah, itu untuk sekarang kita di buku Durus Lughah kita belum belajar ya dan nun ya. Kalau antum belajar kemarin tahu musanna kan musannanya alif dan nun semua ya. Nah, maka nanti nggak bakal keluar kalau yang ada ya dan nun karena emang di sini nggak ada. Nanti mungkin di selanjutnya di buku yang selanjutnya nanti ada. Kenapa? Kapan menjadi ya dan nun dan kapan menjadi alif dan nun? Kapan menjadi kitabani? Kapan menjadi kitabaini? Kayak gitu ya. Nah, itu angka 1 dan 2. Nah, nanti kalau angka 3 tidak seperti itu. Jadi kalau angka 1 dan 2 tadi kan bendanya di awal. Kita bilang kitabun wahidun. Kitabani isnani. Nah, untuk 3 nanti bukan kitabun salasah, bukan. Tapi ada hukumnya tersendiri, yaitu hukumnya adalah idofah ya. Hukumnya idofah. Dalam artian nanti angkanya ditaruh depan, nanti yang bendanya itu ditaruh belakang, dijamakkan ya, harus dirubah ke bentuk jamak dan harokatnya kasroh karena idofah ya. Salah satu turlabin seperti ini ya. Hamtum. Nah, itu dasar ya, maka antum harus pahami itu angka 1, 2 dan 3. Kalau 1 tadi seperti gimana, kalau 2 seperti gimana, kalau 3 ya, sampai 10 nanti sama. Pokoknya hukumnya tadi seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, jadi angka seperti itu. Nanti tinggal antum hafalin aja salasa, arba'ah, khamsah. Tapi ini gampang. Saya kira antum juga udah menghafal angka ya. Cuma mungkin kaidahnya aja tadi. Dalam artian bagaimana kalau angka 1, bagaimana angka 2, bagaimana angka 3. Nah, tadi udah jelasin ya. Kalau 1 ya nggak perlu dirubah. Dalam artian bendanya udah tinggal kita tambahin wahidun saja. Kalau mu'annas ya ditambahin tak marbuta wahidatun. Untuk angka 1 ya. Angka 1. Wahidatun. Sayyaratun wahidatun. Kitabun wahidun. Itu hukumnya naat ya. Jadi angka 1 dan angka 2 hukumnya naat. Dalam artian nanti kalau kita ngomong kitabin nanti wahidin ya. Wahidin. Nanti kalau kita apa namanya kolamaini ya isnaini. Kolamaini isnaini. Kolamani isnani, kolamaini isnaini. Cuma kalau angka 3 sampai 10 ini bukan naat. Ya, ini idofah nanti.
Yaitu kalau idhofa berarti ada hukumnya, yaitu yang di depan itu mungkin bisa berubah. Harokatnya ini bisa salah satu, bisa salah sati, bisa salah sata karena mudhof ya. Karena mudhof kan harokatnya nggak wajib, cuma nggak boleh tanwin. Nanti baru yang di belakang ini wajib kasroh karena mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih wajib kasroh. Nah, satu tulabin. Nah, nanti beda lagi kalau angka 11 sampai 19. Nanti dari 20 sampai 99 juga beda lagi. Tapi nanti hukumnya atau caranya itu ngikut yang 1, 2, 3 tadi ya, caranya. Cuma mungkin ada tambahan sedikit saja kalau angka 11, yang puluhan juga sama. Ada pertanyaan? Jadi itu angka mudzakkar. Sekarang angka muannas ya. Kalau muannas berarti ya tinggal dibalik saja. Kalau tadi salah satu, ini salaso. Ya hukumnya sama, idhofa juga. Salaso, tolibatin dijamakkan ya. Angka 3 sampai 10 dijamakkan. Ya entah itu akil, entah itu goiru akil, ya tetap sama dijamakkan. Kalau ada angka itu nggak ada perbedaan. Dalam artian semuanya harus dijamakkan ya. Ya, kalau 3 ke 10 ya. Entah itu di sini tolibatin masih orang ya, akil. Tapi kalau goiru akil juga sama, tetap dijamakkan. Yang kaidah akil sama goiru akil itu cuma berlaku di isim isyarah, di domir sama sifat ya. Paham maksudnya? Jadi kayak tadi ya sifat misalkan nanti kalau kita ngomong kutubun bukan jududun, kutubun kan jamak, jadidunnya bukan jamak ya, jamaknya kan jududun bukan, tapi jadi datun. Itu ketika sifat. Ketika ismul isyarah hadhihi kutubun ya, hadhihi kutubun. Atau nanti ketika domir nanti hiya ya, hiya kutubun. Karena yang kayak apa namanya, akil sama goiru akil itu cuma ada di 3 itu, isim isyarah, sifat ya, atau naat ya. Yang ketiga adalah domir ya. Domirnya nanti pakai domir hiya kalau misalkan goiru akil. Tapi kalau akil ya pakai hum. Atau labun hum. Tapi kalau kutubun hiya. Kalau 1-2-nya muannas apa tadi? 1, 2 apa? Wahidatun. Wahidatun. Wahidatun 1. Kalau 2-nya isnatani ya. Nah, terus kalau misalkan yang ini ya, mamnu minas shorof sekarang. Mana ada yang bertanya ya. Jadi kalau misalkan mamnu minas shorof kalau nyambung sifat gimana? Nah, mamnu minas shorof kalau nyambung sifat gimana? Coba ya. Contohnya kayak gini ya. Nah, misalkan kita ngomong Sufyanu ya, Sufyan. Misalkan kita ngomong Sufyan pinter ya, Sufyan pinter. Pinter apa bahasa Arabnya? Zaki. Mahirun ya. So Zakia juga bisa. Nanti ya tetap sama dalam artian kalau Sufyanu Mahirun ya. Jadi yang sifat itu bukan dalam artian Sufyan domah biasa, Sufyanu. Sedangkan sifatnya nanti harus domah biasa enggak. Ya sifat ya seperti biasa. Karena aslinya kan tanwin ya. Namanya yang mamnu minas shorof itu aslinya bertanwin. Cuma gara-gara dia nggak bisa tanwin maka nggak tanwin. Tapi sifatnya kembali seperti semula, yaitu tetap wajib bertanwin ya. Sufyanu Mahirun. Ya, jadi nanti bukan sifatnya juga jadi mamnu minas shorof enggak ya. Ya sifat yang apa namanya tetap seperti biasa. Ya kecuali kalau yang kayak kaslan. Kaslan kan memang mamnu minas shorof. Jadi yang namanya mamnu minas shorof itu yang dirubah bukan kalimat setelahnya, tapi keadaannya mamnu minas shorof aja. Kan yang namanya mamnu minas shorof kan aslinya bertanwin ya. Ya, kalau nggak Maryam, ini harusnya Maryamun. Cuma kenapa nggak bisa tanwin? Karena mamnu minas shorof.
Jadi nanti kalau ketemu sifat ya sifatnya tetap bertanwin karena kan yang aslinya berubah itu kan Maryamu aja. Sifatnya tetap tanwin. Paham nggak maksudnya? Dikit. Ya. Jadi kan kalau kita ngomong buku baru kitabun jadidun. Kitabun jadidun. Ini sifat ya. Sifat dalam artian kitabunnya domatai dan kasro domatain dan apa namanya? Domatain yang tidak ada alif lam maka jadidunnya juga sama. Domatain dan tidak ada alif lam. Kitabun jadidun. Tapi kalau antum bertemu dengan ini contohnya kayak tadi ya. Sofyan atau Maryam Zainabuna. Ini kan nggak bertanwin ya. Ini tidak bertanwin. Apakah berarti sifatnya nanti yang di belakang tidak bertanwin juga? Ya tidak ya. Ya, karena kenapa? Karena yang berbeda kan di mamnu minas shorof. Kalau keadaan aslinya dari mamnu minas shorof itu bertanwin. Maka nanti tetap yaitu kita ngomong Zainabu mahirotun ya karena mu'annas ya. Zainabu mahirotun. Atau misalkan tadi Sufyanu mahirun. Ya tetap kalau sifatnya tetap domatain karena tidak mamnu minas shorof. Cuma yang Sofyannya aja yang nanti tidak bertanwin karena emang dia aslinya bertanwin cuma karena nggak bisa tanwin ya udah jadi mamnu minas shorof. Paham belum? Ya. Nanti juga ketika jamak ini juga sama. Ini kan makatib ya. Ini jamak ghairu akil ya, jamak ghairu akil. Karena ya jamak ghairu akil, maka nanti sifatnya mu'annas saja. Kalau misalkan ada meja-meja yang baru, maka tibu jadi datun. Nah, ini di situ ada dua hukum. Yang pertama dia mamnu minas shorof dan juga jamak ghairu akil, maka nanti mu'annas ya jadi datun. Ada pertanyaan? Kalau lagi Zoom mah suka bingung mau nanya apa tapi pas udah selesai Zoom pertanyaan numpuk banget. Ya makanya ditulis ya. Nanti ditanyakan di Zoom. Iya ya harusnya bisa tulis. Jadi kalau ada pertanyaan nyeliwer itu ya ditulis ya. Atau bahkan apapun itu ya. Quotes atau apapun itu biasanya quotes sana yang anak tulis di Instagram atau yang lain-lain itu sebenarnya tidak terpikirkannya pas lagi nggak jelas ya dalam artian lagi ngelamun atau gini-gini tapi itu kalau nggak ditulis pasti lupa asli maka langsung anak catat ya di catatan ya nanti biar kita ingat lagi ya sama seperti ini juga Nyeliwer apa? ya lagi lewat ya Oh. maksudnya lagi Iya, lagi iya. ngelamun maksudnya lagi ngelamun. Iya. Nah, nanti kalau kita sudah maksudnya ingatan seperti itu kalau kita sudah tahu poinnya nanti akan oh iya ngeh nanti baru tahu meskipun kita cuma nyatet poinnya saja nanti pasti kalau udah ingat poinnya nanti yang lain-lainnya akan jadi keinget juga ya. Biasanya kayak gitu ya. Oh iya Nisa. Ada yang mau nanya? Ya udah yang lain dulu. Ayo bertanya lagi. Madani nanya ya di mute kali dek. Oh enggak. Apa sih namanya? Ngebedain itu Ustaz gimana ya? Mubtada khobar itu apa terus sama apa yang bisa kemarin lain yang Nisa tanyain kemarin WA kamu itu apa? Mubtada.
Apa ya tadi ya? Oh, mudok. Bukan itu, Ustaz. Mubtada wal khobar itu hampir sama seperti na'at wal man'ut ya. Oh, Tapi seperti Ana bilang di awal dulu ya, bahwasanya kalau kita ngomong mubtada wal khobar itu nanti bukan bermakna sifat, dalam artian kita menjelaskan keadaan dari itu ya. Misalkan kita ngomong al-masjidu kabirun, itu nanti artinya al-masjidu kabirun, bukan masjid yang besar. Tapi kita ngomong masjid itu besar, masjid itu besar. Nah, baru nanti kalau kita ngomong menjadikan sifat, maka bisa dikasih alif lam dua-duanya atau tidak dikasih alif lam dua-duanya. Gimana? Balik. Oh? Balik. Oh. Jadi tadi ya, jadi kalau mubtada wal khobar, ini Ana jelasin hukumnya dulu ya. Kalau mubtada wal khobar, kalau secara arti paham ya, artinya dulu na'at wal man'ut sama mubtada wal khobar ya. Kalau secara arti, kalau mubtada wal khobar itu tadi ya, kita bukan ngomong sifat, tapi menjelaskan keadaannya. Al-masjidu kabirun, nanti artinya masjid itu besar. Tapi kalau kita na'at wal man'ut, kita harus sama, dalam artian kalau ada alif lam, dua-duanya alif lam. Kalau nggak ada alif lam, dua-duanya nggak ada alif lam. Jadi kita bisa ngomong masjidun kabirun atau al-masjidu al-kabiru. Nanti secara arti beda. Nah, sekarang bagaimana cara menjadikan na'at wal man'ut dan mubtada wal khobar? Nah, kalau menjadikan mubtada wal khobar, kita harus yang namanya mubtada ya, yang namanya mubtada itu kan itu dua ya, na'at wal man'ut, mubtada wal khobar, dalam artian terdiri dari dua kalimat. Na'at wal man'ut, mubtada wal khobar. Nah, kalau mubtada wal khobar yang di awal namanya mubtada, yang di belakang namanya khobar ya. Yang di awal namanya mubtada dan yang di belakang namanya khobar. Dan dalam hukum mubtada wal khobar, maka yang namanya mubtada itu harus ma'rifah ya. Mubtada ma'rifah dan khobarnya nakirah. Mubtada ma'rifah, khobarnya nakirah. Nah, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu diketahui. Diketahui itu bagaimana cara menjadikan sebuah benda itu ma'rifah? Dikasih alif lam. Jadi yang namanya mubtada harus ma'rifah. Jadi ya dikasih alif lam. Maka tadi Ana bilang al-masjidu kabirun. Sedangkan yang khobar yang di belakang itu nakirah. Khobarnya nakirah. Kalau nakirah berarti kebalikan. Kalau mubtada, kalau ma'rifah ada alif lam, kalau nakirah nggak ada. Maka ya seperti itu. Ini namanya mubtada wal khobar. Kayak gini ya, an-najmu ba'idun ar-rajulu waqifun. Ini artinya nanti bukan bintang yang jauh ya. An-najmu ba'idun bukan bintang yang jauh, tapi apa? Bintang itu jauh. Bintang itu jauh karena mubtada wal khobar. Mubtadanya an-najmu karena ada alif lam. Ba'idunnya sebagai khobar karena tidak ada alif lam. Ya. As-sukaru hulwun nanti bukan artinya bukan gula yang manis, bukan, tapi gula itu manis. karena as-sukaru mubtada hulwun khobar. Nah, beda nanti kalau kita jadikan sifat. Kalau sifat nanti dua-duanya harus alif lam. As-sukaru al-hulbu atau ad-diku al-jamilu. Nanti artinya adalah ayam yang bagus atau gula yang manis. Gula yang manis ya. Atau dua-duanya nggak kita kasih alif lam juga bisa. Sukarun hulwun, dikun jamilun juga bisa. Itu naat ya. Paham ya maksudnya? Ini apa ini?
Yang mana? Yang ini yang ada di enggak. Ini mubtada wal khabar. Ini mubtada wal khabar. Seperti yang Anda bilang tadi, mubtada itu Iya, yang di depan, yang di belakang khobarnya. Dan kalau mubtada itu ma'rifah, nah tanda ma'rifah itu dikasih alif lam. Sedangkan yang di belakang khobar itu nakiro. Tanda nakiro itu kebalikan ma'rifah, dalam artian yang namanya nakiro nggak ada alif lam. Ya. Jadi kalau secara arti nanti kalau kita ngomong kolamun sama al-kolamu, bedanya apa? ya, ada Atau alif lam. tolibun sama at-tolibu, bedanya apa? Maka kalau tolibun nakiro, kalau at-tolibu apa? Oh, ma'rifah. Ma'rifah. Ya ini sebenarnya nanti nggak bakal masuk ya, karena ini di buku ini kan nggak dijelasin detail mubtada al khobar. Tapi kalau antum nanya, nah ini nanti kalau tolibun itu artinya murid secara umum, ya, secara umum. Jadi kalau kita ngomong bahasa Arabnya murid apa tolibun, karena umum ya, murid. Ya, kita ngomong murid itu nggak tahu murid mana, murid siapa. Tapi kalau kita ngomong ada alif lam at-tolibu, maka ini nanti ma'rifah dalam artian muridnya itu sudah kita ketahui. Kayak gitu ya. Jadi itu ya, maksudnya. Nah, makanya mubtada kalau kita ngomong masjid, al-masjidu kabirun, masjid itu besar, maka kan kita kan sudah tahu masjidnya itu kan. Nah, Nggak mungkin kita ngomong masjid itu besar, tapi kita nggak pernah melihat masjidnya, kita nggak tahu masjidnya. Bagaimana kita ngomong besar kalau nggak tahu? Maka yang namanya mubtada itu harus ma'rifah atau harus diketahui. Dan salah satu tanda ma'rifah dikasih alif lam. Itu kalau benda. Kalau nama orang itu sudah ma'rifah. Jadi kalau kita ngomong Muhammadun itu ma'rifah atau nakirah Muhammadun. Meskipun nggak ada alif lam. ma'rifah. Ma'rifah, karena kan kita sudah tahu. Ya. Jadi kalau nama orang itu malah tanpa alif lam itu sudah ma'rifah. Karena ya emang sudah diketahui. Kalau kita ngomong Muhammad ya pasti itu orang. Kalau kita ngomong siapa aja Zainab, Maryam ya pasti itu ya. Nah itu maka kalau nama orang itu nggak perlu dikasih alif lam. Karena sudah ma'rifah tanpa ada alif lam. Cuma kalau benda yang umum, ya, yang mana kita ngomong kolamun, pulpen kan banyak. Tapi kalau kita kasih alif lam nanti jadi ma'rifah. Atau kalau kita kasih domir itu juga jadi ma'rifah. Domir mutasil ya, pulpen saya, kolami, nah itu nanti ma'rifah juga ya. Karena sudah diketahui pulpenmu, pulpennya, kolamumu, pulpen kamu, nah itu kan nanti jadi ma'rifah juga. Karena sudah diketahui. Ada pertanyaan? Terus kalau mudhof ilaih itu kalau cuma sepenggal itu Nisa tuh paham, tapi kalau udah kayak hari Jumat bikin takwinul jumlah itu, jadi Nisa nggak tahu mana mudhofnya, mana mudhof ilaihnya gitu. Sepenggal apa? Hah? Jadi yang namanya mudhof ilaih itu ada mudhof ilaih biasa, ada mudhof ilaih yang secara makna. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau yang namanya mudhof ilaih kan aslinya benda. Benar kan? Benda. Atau kalau kita ngomong pintu kelas, babul fasli. Atau misal pulpennya Muhammad, kolamu Muhammadin. Itu mudhof ilaih yang benda. Tapi namanya mudhof ilaih itu ada juga yang makna. Dalam artian bukan benda, tapi sebuah pekerjaan. Nah, itu yang Nisa kurang paham. Jadi yang namanya pekerjaan itu kita bisa pakai kata kerja atau fiil. Ya. Kata kerja atau masdar maksudnya. Fiil atau masdar. Jadi contohnya, kita kalau ngomong membaca buku, itu bisa kita membacanya ini kita bisa pakai fiil, qoro'ah, atau kita bisa pakai masdar, kiro'ah. Kiro'ah.
Kalau kita pakai fiil, maka nanti menjadi mudhof, jadi maf'ulun bih. Jadi qara'tu al-kitaba, qara'a Muhammadun al-kitaba. Ya. Kalau pakai fiil, qara'a al-kitaba, qara'tu al-kitaba. Kalau pakai fiil yang namanya bendanya tadi akan menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih, objek. Tapi kalau kita pakai masdar, nanti bendanya itu nanti jadi mudhof ilai. Qiraatul kitabi. Qiraatul kitabi. Paham nggak maksudnya? Belum terlalu sih, udah nanti aja itu mah jauh banget. Iya, makanya. Jadi yang namanya kata kerja kan pekerjaan itu kita bisa pakai dua. Pakai fiil atau masdar. Cuma kalau fiil itu harus ada pelakunya. Kalau fiil harus ada pelakunya. Jadi kalau misal qara'a al-kitab nggak bisa, ya harus ada orangnya. Qara'a siapa? Muhammadun al-kitaba atau qara'tu al-kitaba. Cuma kalau masdar itu tanpa ada fa'ilnya, tanpa ada pelakunya. Jadi kalau kita ngomong qiraatul kitab itu udah cukup, nggak boleh malah kalau ada pelakunya. Paham nggak maksudnya? Insya Allah. Jadi misalkan apa? Ya, kalau kita ngomong kayak gini, ini sebuah kalimat ya. Contohnya istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Ya. Istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Nah, itu nanti ini semuanya pakai masdar ya. Semuanya pakai Kenapa pakai masdar? Karena nggak ada pelakunya. Sebenarnya ada itu. Ya. Cuma aku bilangnya nggak ada pelakunya. Nanti istiqomatu dalam fi belajar dirasati al-lughah al-arabiyah, belajar bahasa Arab, maka ini tadi ya seperti yang Anda bilang, maka mudhof ilaih ya. Dirasatil lughatil arabiyah, karena setelah masdar kalau kita sambung itu jadi mudhof ilaih. Setelah masdar kalau kita sambung menjadi mudhof ilaih. Dirasatul lughah, belajar bahasa. Atau membaca buku, qiraatul kitabi, atau menonton film, musyahadatul filmi. Jadi masdar itu kalau kita sambung nanti sambungannya mudhof ilaih. Masdarnya menjadi mudhof, mudhof. Beda kalau kita pakai kata kerja. Kalau pakai kata kerja nanti objeknya tadi menjadi maf'ulun bih. Jadi nanti qara'tu al-kitaba atau tadi darastu al-lughata itu. Saya belajar bahasa, darastu al-lughata, fathah. Jadi itu sebenarnya kalian disuruh milih saja. Cuma kalau dalam kayak tadi kalau kita ngomong istiqomah dalam belajar bahasa Arab ini kan nggak ada pelakunya dan kita cuma ngomong saja ini sebuah pekerjaan tanpa ada pelaku, maka harus pakai masdar. Jadi intinya masdar itu adalah pekerjaan tanpa pelaku dan itu kita sering ngomong kayak gitu ya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak ada perbedaan yang namanya kata kerja sama masdar, ya kan? Jadi kita ngomong membaca bisa menjadi kata kerja, membaca bisa menjadi masdar, tergantung. Kalau kita ngomong Muhammad membaca, maka membacanya sebagai kata kerja karena ada pelakunya. Tapi kalau kita ngomong membaca buku, maka di situ menjadi masdar karena tidak ada pelakunya. Jadi artinya sama, dua-duanya sebuah pekerjaan. Cuma kalau yang namanya kata kerja harus ada pelaku. Cuma kalau masdar kebalikannya tidak boleh ada pelaku dan kita lebih banyak pakai suatu yang biasanya nggak ada pelaku. Contohnya apa hobimu? Ma hiwayatuka. Hobi saya membaca buku. Hiwayati yaitu masdar membaca buku karena membaca bukunya sebuah pekerjaan. Qiraatul kitabi atau menonton film musyahadatul aflami atau berenang ya as-sibahah karena itu sebuah pekerjaan.
tanpa ada pelaku. Dalam artian itu sebuah kegiatan ya. Istilahnya kegiatan lah, sebuah kegiatan tanpa ada pelaku, maka pakai masdar. Berarti yang saya Nisa buka dulu ya. Berarti yang Nisa tanyain itu nggak usah pakai diro 1 dong, kan ada itunya. Apa? Ada pelakunya Nisa. Iya, tapi kan pelakunya di awal ya. Iya, Maksudnya kan di tengah. itu apa itu, Mbak, kalimatnya? Yang lala kalau nggak salah. Harusnya itu kan istiqomah. Istiqomah ini kata kerja. Istiqomah kata kerja. Jadi yastakimu. Baru nanti dalam pembelajaran. Nah, kita kan ngomong dalam belajar. Belajarnya ini ada pelakunya diulangin lagi atau enggak? Enggak kan? Maka di situ masdar. Jadi harusnya yang istiqomah itu kata kerja. Jadi yastakimu. Tapi kalau pakai masdar juga bisa aja sebenarnya. Tapi lebih baik pakai kata kerja yastakimu. Nanti setelah dalam pembelajaran. Nah, fi ini harus masdar ya. Yang namanya setelah huruf jar. Yang namanya setelah huruf jar harus isim. Maka kalau kata kerja kan bukan isim, maka kita kasih masdar fi dirasatil lughatul arabiyyah. Berarti ini saya pakainya istiqomah apa yastakimu. Yastakimu sebagai kata kerja. Itu sebagai kata kerja, tapi yang dirosah madi mudorenya apa? istaqoma yastakimu. Kopnya panjang ya? Nah. Yastaki pakai ya enggak? Iya. Yastakimu. Ini satu kalau udah aku jumlah tuh. Pengen bikin panjang gitu, tapi ya kayak gitu. Sorotnya belum paham banget. Ya itu harus sering latihan. Ada lagi yang bertanya. Jadi kayak setelah huruf jar, jadi kalau kita ngomong kayak gini ya. Setelah huruf jar, kita kalau sambungin dengan kata sebuah pekerjaan, maka harus masdar. Jadi kayak misalkan dalam membaca buku. Nanti nggak boleh fi aqra'u alkitab, nggak boleh. Maka harus setelah huruf jar kan harus isim. Nanti jadi fi qira'atil kitabi. Paham ya? Jadi kalau pingin gampang, pokoknya kalau ada dalam atau di atas atau ke, maka harus isim. Berarti cara menjadikan kata kerja isim gimana? Masdar ya. Masdar itu sebuah bentuk isim dari kata kerja, sebuah bentuk isim dari kata kerja. Ya, contohnya kayak tadi dalam belajar ya. Belajar ini kata kerja aslinya, cuma karena ada dalam, ada fi, maka harus jadi isim. Jadi kalau jadi isim harus jadikan masdar. Clear-nya, Mi. Masih jauh, Mi. Jadi debutan. Sob Umi mau nanya apa buat besok ujian? Kalau deh gini. Kayak isim isar ya. Lil bait. Gimana? Lil apa? Lil qarib. Ini dan itu ya. Kalau itu berarti lil bait ya. Nah, kalau lil hadhihi itu ini itu lil qarib, kalau dalika tilka lil bait ya, untuk yang jauh. Nah, terus kalau untuk jama' akil ya kan? Itu hada, kalau muannasnya hadihi gitu ya. Kalau untuk apa namanya? Maksudnya kalau jama' ya, kalau jama' haulai ya. Haulai ya. Muannas sama mudzakkar sama pakai haulai. Haulai sama ya. Sama.
Kalau yang lil bait nanti pakai ulaika. Sama, muannas mudzakarnya nggak ada perbedaan kalau jamak akil. Tilka sama dalika ya. Yang lil bait. Ya, itu kalau misalkan nggak jamak ya. Kalau misalkan Kalau jamak berarti ulaika. oh ya. Kalau dalika sama tilka ketika satu ya. Ketika dalika satu mudzakkar, kalau tilka satu muannas. Nanti kalau jamak akil pakai ulaika, Nah, kalau goyer akil itu berarti tetap pakai manas ya. tilka. Iya. Tetap manas ya. Kalau goiro akil pakai tilka nanti. Tilka sama hadihi ya untuk Nah, kalau yang lil koribnya pakai hadhihi, kalau lil baitnya pakai tilka. gitu ya. Tetap manas. Sudah. Insya Allah. Ya, Kabulak itu ya. kembali. Jadi ini ada idofa juga. Ya, idofa itu seperti Anda bilang tadi, kebanyakan itu benda ya. Karena ini kan kepemilikan Kitabu Muhammadin, Kitabu Hamidin ya. Kalau di buku ini kebanyakan seperti itu, Hakibatul Mudarrisi, tasnya guru. Tapi yang namanya idofa ada juga nanti yang seperti tadi, yaitu ketika masdar kalau nyambung dengan setelahnya maka idofa juga. Tapi di situ kita belum masuk ya. Kalau antum bikin jumlah nanti ya, tapi nanti idofa. Jadi idofa itu luas ya. Dalam artian idofa itu sangat luas. Tidak Kalau cuma di kepemilikan aja. Kalau Jaujo Nisai milik Nisa kan, suami Nisa kan, Iya. itu masuk itu. Ya iya, karena kepemilikan, karena penisbatan ya. Kitabullah, Baitullahi, rumah Allah, buku Allah. Besok boleh lihat buku. Enak banget nawarnya. Nah, Boleh. Boleh? saya jus ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh pen buku Ustaz ya? Saya jus. Kalau bisa mah. Apa itu? Jangan di buku pertanyaannya gitu ya. Ya pasti ada yang ada di buku Mi. Cuma kan kalau ujian kan gini, kita ngapalin kitabun, kolabun kan. Ternyata yang ada di situ Pak wazirun, muhandisun kayak gitu. Biasanya kayak gitu kalau ujian. Kita belajarnya kitabun, munculnya wazirun. Jebakan. Kenapa Jupe? Udah berapa banyak? Sedikit soalnya mah. Cuma dari satu nomor ada bikin 10, bikin 5 itu Ustaz biasanya kayak gitu. Allah. Satu aja soalnya gimana gitu. Nanti kita kerjain di sini. Di rumah. Setelahnya. Contohnya apa gitu. Pertanyaannya satu aja. Tuh, nawar Tad, satu aja katanya. Apa contohnya? Contohnya satu aja katanya Tad. Contoh apa? Contoh soalnya yang gitu. kemarin kan yang udah Anda bilang nanti sebutkan sifat mufrodat, misalkan kitabun sifatnya apa ya, nanti ngarang kalian mau nulis sifat apa aja boleh. Atau nanti ada sohi al-akhta ya. Sohi al-akhta itu membenarkan yang salah ya. Nanti ada juga itu. Itu nanti misalkan kita ngomong hada kolamu hamidun. Nah, benar atau salah itu? Hada kolamu hamidun. Yang benar apa? Kolamu hamidin. Nah, kayak gitu. Itu yang membenarkan yang salah ya. Kalau membenarkan yang salah ini berarti nanti harus ya agak paham ya, harus paham kaidahnya yang tadi. Tapi ini nggak banyak ya, soal kayak gini nggak banyak. Jadi kalau kalian mau menyerah di soal itu ya nggak apa-apa, karena soal itu nggak banyak ya. Karena kan kalau soal soi al-akhta kan itu harus paham. Tapi nanti ada soal kayak gitu. Kalau Nisa bikinnya diketik aja boleh. Nisa soalnya nggak bisa nulis pakai pulpen. Biasa nulis itu pakai pensil. Kalau pakai pensil kan nggak terlalu jelas kalau dipoto. Pakai pulpen ya? Iya, aku nggak bisa. Nggak bisa ngapus. Nggak bisa ngapus kalau salah. Enggak, ya itu emang
Ya seperti itu ya. Kalau mau ini ya, kalau mau ini ya pakai pensil dulu nanti disalin pakai pulpen. Ah, ketinggalan. Ditebelin aja teh. Jadi Ya iya tebelin. ketinggalan, itu maksud Usa, dia sama aja ketinggalan. Nggak bisa aku tuh pakai itu tuh. Nggak bisa pakai pulpen. Kalau nulis tuh selalu pensil. Pensil Kalau aja. pensil melicin. Nggak jelas kalau pensil. Ya makanya kan Nisa bilang, Nisa nanti diketik aja, paling diharokatin harokat akhirnya aja. Boleh kan? Nggak boleh ya, harus Oh, tulis tangan ya. Maksudnya kalau mau pulpen ya, ya bisa pulpen. Kalau mau pensil boleh asalkan harus jelas ya. Pokoknya kalau tulisannya nggak jelas dalam artian ini ya nanti kalau anak susah baca ya nanti anak salahin ya. Jadi itu kan. Udah tulisannya jelek, nanti pakai pensil. Padahal udah bener tapi disalahin nanti. pakai pulpen. Kalau pakai pulpen nanti tulisannya jelek anak usahain baca ya. Aku nggak bisa. Jangan menyerah. Ya udahlah, demi gamis. Astagfirullah. Ustaz, kalau misalkan ternyata kami nilainya 100 semua, apa kami dapat hadiah semua? Itu pertanyaan Apa? Madani, Ustaz. 100 dari mana? Kata Madani, kalau ternyata kami kompakan 100 nilainya, itu kamu kasih hadiah semua. Ya enggak lah. Tuh kan? Nanti tetap ada ujian lagi. Maksudnya dari yang nilai itu nanti akan ada di tes pemahaman lagi ya. Pokoknya tetap satu orang lah yang ini. Aku lama pakai pulpen tuh, Tad. Ih, nggak percaya kamu mah. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Kelas ya. Jadi insya Allah besok kita mulai seperti biasa 1:30 sampai jam 1:30 ya. Jadi kemarin udah anak kasih tahu ya masalah teknisnya dan lain-lainnya, soal-soalnya juga seperti itu. Jadi insya Allah muwafaqun ya, insya Allah semuanya bisa dan bukan masalah nilainya seperti yang Anda bilang ya, nilai itu bonus saja. Tapi yang penting ikut ujian, yang penting apa namanya ikut ujian dan yang penting bisa praktek dari yang telah diajarkan ya. Seperti itu ya, karena yang namanya ujian itu perlu untuk memurojaah pemahaman ya. Al-imtihanu lit-ta'allum ya. Jadi ujian itu untuk belajar ya. Ujian untuk belajar. Jadi bukan belajar untuk ujian. Jadi tujuannya ada ujian ini biar kalian belajar ya. Tapi bukan kalian tujuan belajar itu untuk ujian, bukan ya. Maka kita adakan ujian ini biar kalian murojaah, biar kalian belajar lagi ya. Tapi bukan, jangan sampai belajar itu tujuannya buat ujian. Nanti kalau setelah ujian hilang lagi nanti ya. Kalau kita tujuan belajar untuk ujian. Tapi kalau kita ngomong ujian untuk belajar, maka nanti setelah ujian nanti ilmunya tetap ada. Dan itu yang Anda harapkan. Jadi bukan setelah ujian nanti hilang ya, karena kita belajar untuk ujian ya. Tapi ujian untuk belajar, adanya ujian ini biar murojaah, biar diingat-ingat lagi ilmu yang udah dipelajarin ya. Jadi seperti itu. Syukur ala husni istimamikum. Nututi bikaratil hamdalah. Alhamdulillah. Ini sama sih mau nanya tapi lupa. Jawab aja ntar. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo tanya lagi sebelum ditutup. Lupa. Oh iya. Oh, entar. Apa? Hadza itu haknya harokatnya berdiri ya. Nah. Kalau hadhihi harokat berdiri itu ha sama ha depan ha belakang. Hadhihi yang apa? Depan, ya? Hadhihi berarti ha yang depan aja, yang belakang pendek itu ya. Pendek. Oke. Dzalika dzanya berdiri. Nah, dzanya berdiri. Harokat berdiri. Ya, udah itu aja.
Baik, syukran atas ihtimamikum. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.